magnetik. Nah, sifat-sifat magnet itu ada 5. Yang pertama dia ada diamagnetik, yang kedua dia ada paramagnetik, yang ketiga ada ferromagnetik, antiferromagnetik, dan ferimagnetik. Sifat magnetik yang pertama itu ada diamagnetik. Nah, material diamagnetik ini telah memiliki spin yang berpasangan sehingga resultan medan magnet atomik dari masing-masing atom atau molekulnya itu sama dengan 0. Nah, selain itu juga material diamagnetik ini memiliki susceptibility yang kurang dari 0 dan bertanda negatif. Nah, ketika material diamagnetik ini didekatkan oleh medan magnet eksternal, dia akan tertolak oleh medan magnet karena memiliki nilai susceptibility yang kurang dari 0 dan bertanda negatif tersebut. Nah, salah satu contoh dari material diamagnetik itu ada emas, ada seng, dan juga ada perak. Nah, sifat magnetik yang kedua itu ada paramagnetik. Nah, paramagnetik ini bisa dibilang kebalikan dari si diamagnetik. Nah, kalau di diamagnetik tadi kan dia memiliki spin elektron yang sudah berpasangan. Nah, berbanding terbalik dengan diamagnetik, si paramagnetik ini, material paramagnetik memiliki spin elektron yang tak berpasangan dan letaknya acak, seperti pada slide di atas. Nah, selain itu juga, jika paramagnetik ini memiliki susceptibilitas yang lebih besar dari 0 dan bertanda positif berarti kan. Nah, kalau di diamagnetik tadi itu kan susceptibilitasnya kurang dari 0 dan bertanda negatif. Nah, ketika si material paramagnetik ini didekatkan oleh medan magnet eksternal, nah spin elektron yang seperti pada slide itu dia akan menata dirinya searah dengan medan magnet sehingga tertarik oleh medan magnet tersebut. Nah, salah satu contoh dari sifat material paramagnetik ini antara lain ada aluminium dan platina. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang salah satu sifat magnet yang lain, yaitu ferromagnetik. Dalam material ferromagnetik, semua spin elektron tak berpasangan dan tertarik kuat oleh medan magnet atau susceptibilitas Xm lebih dari 0. Nah, ferromagnetik ini memiliki momen magnet permanen tanpa adanya medan magnet yang diberikan dari luar. Ferromagnetik terletak pada logam transisi, diantaranya adalah Fe, Co, Ni, serta pada logam tanah jarang atau rare earth seperti Nd dan Gd. Susceptibilitas magnetnya dapat mencapai 106. Magnetisasi maksimum atau magnetisasi jenuh atau saturation magnetization (MS) dari bahan ferromagnetik mempresentasikan besarnya magnetisasi yang dihasilkan oleh dikutub magnetik yang secara keseluruhan sejajar dengan medan dan luar serta akan berhubungan dengan besarnya kerapatan flux atau Bs. Salah satu sifat magnet yang lain adalah antiferromagnetik. Ketika spesies paramagnetik sangat berdekatan seperti dalam logam sebagian besar atau dipisahkan oleh spesies yang dapat mentransmisikan interaksi magnetik seperti pada banyak oksida logam blocks, fluoride, dan klorida. Pusat logam dapat berinteraksi atau berpasangan dengan satu sama lain. Interaksi dapat menimbulkan ferromagnetisme atau antiferromagnetisme. Contohnya adalah MnO. Nah, golongan momen magnetik antara atom-atom atau ion-ion yang berdekatan dalam suatu golongan bahan tertentu akan menghasilkan pensejajaran antiparalel. Gejala ini disebut antiferromagnetik. Sifat tersebut antara lain terdapat pada MnO, bahan keramik yang bersifat ionik yang memiliki ion-ion Mn2 positif dan O2 negatif. Tidak ada momen magnetik neto yang dihasilkan oleh ion O2 negatif. Hal ini disebabkan karena adanya aksi saling menghilangkan total pada kedua momen spin dan orbital. Tetapi ion Mn2 positif memiliki momen magnetik neto yang terutama berasal dari gerak spin ion-ion Mn2 positif. Ini tersusun dalam struktur kristal sedemikian rupa sehingga momen dari ion yang berdekatan adalah antiparalel. Karena momen-momen magnetik yang berlawanan tersebut saling menghilangkan, bahan MnO secara keseluruhan tidak memiliki momen magnetik. Pada kali ini saya akan membahas tentang sifat magnetik. Nah, sifat yang terakhir ini ada ferimagnetik. Suatu ferimagnetik terlihat ketika dalam suatu senyawa. Nah, ferimagnetik ini dalam materialnya dia ini memiliki spin elektron berpasangan, tetapi terdapat perbedaan nilai relatif
momen magnet dari spin yang mengarah ke atas dengan nilai dari spin yang mengarah ke bawah. Dia memiliki nilai momen magnet lebih besar dari 0. Gambar dari ferrimagnetik bisa dilihat di PPT. Contoh dari ferrimagnetik yaitu Fe3O4. Nah, selanjutnya merupakan representasi spin elektron dari masing-masing sifat magnet. Yang pertama, dia itu ada paramagnetik, di mana spin elektronnya tidak berpasangan dan letaknya acak. Nah, yang kedua itu ada ferromagnetik, dia ini sama seperti paramagnetik, spinnya tidak berpasangan, namun dia sudah sejajar satu sama lainnya. Nah, yang ketiga ada antiferromagnetik, dia ini spinnya telah berpasangan, di mana momen magnet spin yang ke atas sama dengan momen magnet spin yang ke bawah. Nah, yang terakhir ada si ferrimagnetik, di mana dia ini sudah berpasangan, namun dia ini dan juga sudah sejajar, namun momen magnet spin yang ke atas tidak sama dengan momen magnet spin yang ke bawah. Nah, selanjutnya bisa dilihat di slide, itu terdapat hubungan antara temperatur dengan susceptibility. Nah, di slide itu yang warna merah itu menunjukkan paramagnetik, yang warna biru menunjukkan ferromagnetik, dan yang di bawahnya itu adalah antiferromagnetik. Nah, selanjutnya ada pengukuran sifat magnetik dengan Racagoi. Nah, di sini Racagoi itu memanfaatkan interaksi antara elektron tak berpasangan dan medan magnet. Bahan diamagnetik ditolak oleh medan magnet, sedangkan bahan paramagnetik itu tertarik ke dalam magnet. Di sini terdapat gambar dari Racagoi. Nah, selanjutnya ada penentuan medan magnet berdasarkan magnet susceptibility-nya. Ketika material diletakkan dalam medan magnet H, magnetisasi atau momen magnetik persatuan volume M besar induksi dalam materi yang terkait dengan H. Nah, H dan M memiliki dimensi yang sama, tetapi K tidak berdimensi. Parameter yang lebih berguna adalah kerentanan molar. Zat yang tidak dapat memiliki elektron orbital yang tidak berpasangan atau momentum sudut putaran umumnya memiliki nilai negatif lambda m dan disebut diamagnetik. Nah, sedangkan zat dengan elektron tidak berpasangan yang disebut paramagnetik memiliki lambda m positif dan menunjukkan ketergantungan suhu yang lebih kuat, bervariasi sekitar 1/T. Nah, pada temperatur di atas 0 derajat Kelvin, energi panas menyebabkan dipol magnetik pada bahan ferromagnetik menyimpang dari jajarannya. Oleh karena itu, perubahan energi panas yang menyebabkan jajaran paralel dari dipol magnetik pada bahan ferromagnetik tadi diimbangi oleh random efek panas. Akibatnya, kemagnetan dari ferromagnetik menghilang dan materialnya menjadi paramagnetik. Nah, temperatur di atas 0 derajat Kelvin tadi itu dinamakan dengan temperatur Curie. Nah, selanjutnya jika bahan antiferromagnetik itu dinaikkan suhunya melebihi suhu Nel, dia akan berubah menjadi material paramagnetik. Nah, ketika temperatur dinaikkan atau diturunkan, itu akan mempengaruhi arah spin. Nah, ketika temperatur dinaikkan, arah spinnya pasti berubah kan, sehingga dia ini lebih cenderung untuk sulit tertata rapi. Nah, spinnya tersebut jika suhunya dinaikkan. Nah, sebaliknya, jika temperatur diturunkan, maka dengan spontan, spin-spin tadi itu akan melurus dengan sendirinya, sehingga spin-spin tadi itu berada pada area yang sama. Nah, proses pembentukan spin yang tertata tadi itu dinamakan dengan magnetisasi. Nah, sebaliknya, jika proses
pengacakan spin yang tertata itu dinamakan dengan demagnetisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaruh listrik terhadap sifat magnetik suatu material. Yang pertama adalah arus listrik yang berupa loop arus atau cincin arus dapat menimbulkan medan magnet yang arahnya tegak lurus pada bidang loop atau bidang cincin. Di dalam bahan material zat padat, sesungguhnya juga terdapat loop-loop arus yang disebabkan oleh gerakan-gerakan elektron. Nah, pada beberapa jenis bahan, loop-loop arus elektron sangat teratur, sehingga menghasilkan medan-medan magnet sejajar. Perpaduan dari medan-medan magnet yang kecil-kecil ini dapat menghasilkan medan magnet yang cukup besar, dan bahannya nampak bersifat magnet yang permanen. Pada beberapa jenis bahan yang lain, loop-loop arus elektronnya sedemikian acak, sehingga medan magnet yang dihasilkan mempunyai arah yang berbeda-beda. Medan-medan magnet kecil ini akan saling menghilangkan satu sama lain, sehingga bahan tersebut tidak bersifat magnet permanen. Sifat magnetik dari suatu bahan dapat dibangkitkan atau diperbesar dengan memberikan pengaruh medan magnet dari luar atau medan eksternal. Misalkan dengan melilitkan kumparan pada bahan atau mengisi solenoida dengan bahan. Dengan adanya medan eksternal, maka orientasi medan-medan magnet di dalam bahan yang dihasilkan oleh loop-loop elektron akan berubah. Akibatnya, arah medan-medan magnet di dalam bahan menjadi cenderung teratur sehingga bahan menjadi bersifat magnetik. Nah, besar medan magnet total yaitu B, mu Ni, di mana adalah permeabilitas magnet bahan. Beberapa jenis bahan seperti besi, kobalt, dan nikel mempunyai harga mu yang sangat besar dibandingkan dengan mu 0, sehingga dapat menghasilkan medan magnet yang sangat besar di dalam solenoida. Bahan seperti ini dikenal sebagai bahan ferromagnetik. Nah, beberapa bahan yang lain mempunyai harga mu yang sedikit lebih besar atau sedikit lebih kecil dari mu 0, dikenal sebagai bahan paramagnetik. Bahan dengan mu lebih kecil dari mu 0 dikenal sebagai bahan diamagnetik.